Nah, hari ini makanya kita akan belajar metabolit sekunder, tapi mungkin nanti di tengah-tengah kuliah saya akan menjelaskan kembali mengenai berbagai tumbuhan ya. Tapi sebelumnya mungkin saya takutnya lupa nih. Yang kemarin soalnya ada yang menanyakan mengenai yang untuk PRS. Sekarang sudah di kelasnya sudah jumlah pesertanya sudah diperbanyak, jadi mungkin sudah tidak ada masalah lagi yang akan yang sit in. Jadi bisa mendaftar pada PRS ini ya. PRS ini berakhir, saya lupa tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Untuk mahasiswa tanggal 10, tapi dosen masih wali masih bisa approve itu tanggal 11. Kalau tidak salah ya, cuma sebentar saja. Jadi silakan kalau misalnya sudah sit in, silakan mengisi PRS. Masih ada yang tidak bisa? Tidak bisa PRS atau sudah bisa? Ada 3 atau 5, saya lupa lagi yang terdaftar saya yang sit in. Mudah-mudahan bisa semuanya ya. Kemudian apa ya? Oke. Nah, kemarin kan saya mengadakan sedikit tes itu tes mini quiz ya sebenarnya. Jadi kecil-kecilan dari quiz. Quiz sebenarnya saya ingin tahu saja sih sampai seberapa jauh pemahaman kalian. Kalau saya lihat mayoritasnya sudah paham ya, sudah paham mengenai penulisan nama familia harus seperti apa, kemudian nama spesies. Nah, mungkin yang ditanya ketika organ ada beberapa yang sebagian besar sih udah betul, tapi ada beberapa orang, bukan beberapa, hanya 1 orang apa 2, saya lupa, yang menyebut ada yang disebut ranting. Ranting itu biasanya istilahnya itu dikategorikan sebagai batang saja ya. Jadi tidak ada ranting. Biasanya ranting itu bukan sebagai organ, tapi dimasukkan sebagai batang. Kemudian itu saya nilai juga ya, nilainya murah meriah lah untuk hal yang itu, walaupun nanti presentasinya sedikit. Biasanya kalau murah meriah presentasinya sedikit. Nanti kita akan adakan lagi kuis, mungkin kuis yang lebih formal lah saya ya. Ini karena sudah 4 kali kuliah, jadi 4 kali, ini yang keempat, ini yang keempat, jadi materinya sudah cukup banyak dan saya kira harus segera direview supaya Anda tidak lupa. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya jelaskan sebelum mulai kuliah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Jadi tolong kuis-kuis itu walaupun ya menurut kalian nggak terlalu gampang atau apa, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena itu ada poinnya, walaupun poinnya mungkin tidak sebanyak UTS atau ujian akhir. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan mengenai kuliah hari ini yang mengenai metabolit sekunder. Mungkin kalian sudah pernah mendengar metabolit sekunder itu apa, tapi saya ulangi lagi, dan nanti mungkin penekanannya pada kuliah ini adalah lebih ke tumbuh-tumbuhan apa saja yang telah diketahui atau telah dieksplorasi sudah mempunyai kandungan metabolit sekunder yang sangat berguna untuk manusia ya. Mungkin mengenai jalur sintesis, kemudian nama-namanya, prekursor dan lain-lain, kita selintas saja ya. Silakan Anda baca sendiri. Oke, jadi metabolit sekunder. Jadi kalian pernah tahu apa itu metabolit primer ya? Jadi metabolit sekunder itu sebenarnya secara fungsi itu fungsinya secara langsung untuk pertumbuhan dan perkembangan itu tidak langsung ya. Ulangi lagi kalimatnya. Tidak memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan secara langsung. Kemudian, tapi yang penting metabolit sekunder itu adalah dengan lingkungan ya. Penting untuk melangsungkan kehidupannya, untuk survivalnya itu dalam interaksi dengan lingkungan. Yang disebut lingkungan itu bisa lingkungan yang hidup atau lingkungan yang tidak hidup. Kemudian pada tumbuhan itu bermacam-macam jenisnya ya, tergantung tumbuhannya, karakter tumbuhannya. Tapi ada berbagai metabolit sekunder yang dipunyai oleh hampir semua tumbuhan, hampir semua ya. Nah, kemudian bagaimana pembentukannya? Jadi pembentukannya pasti berasal dari metabolit primer ya, hasil metabolit primer. Dan untuk itu diperlukan prekursor. Mungkin kalian sudah paham lah apa itu prekursor ya.
kemudian enzim, kofaktor, energi, dan nitrogen. Kemudian tadi sudah disebutkan lagi fungsi utama metabolit sekunder tumbuhan dan lingkungan. Jadi itu metabolit sekunder, cirinya, kemudian fungsinya apa tadi sudah disebutkan, tapi ini lebih didetailkan apa yang disebut fungsi-fungsinya. Yang pertama, proteksi terhadap serangan mikroba. Jadi menghasilkan ada senyawa bisa fitoaleksin, fito itu kan tumbuhan ya, fitoaleksin atau elisitor. Atau kalau fitoaleksin, senyawa pertahanan yang dapat diinduksi. Kemudian kalau elisitor itu senyawa kimia spesifik yang menginduksi respon mekanisme pertahanan tumbuhan. Kemudian fitoaleksin itu bisa bermacam-macam strukturnya, di mana disintesisnya bisa di dalam sel ya, atau di sekitar sel yang terinfeksi oleh bisa mikroba. Ya kalau itu untuk proteksi mikroba, jadi di sekitar sel yang telah terinfeksi oleh mikroba. Kemudian terakumulasi dalam konsentrasi yang tinggi pada sel yang telah mati ya. Kemudian bagaimana dengan proteksi terhadap gangguan lingkungan? Bisa misalnya dengan untuk pertahanan terhadap UV itu ultraviolet itu tumbuhan membentuk antosianin atau kalau secara secara fisik atau secara morfologi bisa kutikula. Jadi kutikula itu adalah lapisan terluar dari daun, biasanya ada seperti daun. Kemudian ada membentuk senyawa alelopati. Kalau di sini dicontohkannya itu misalnya pada pinus ya, pinus itu ketika daun-daunnya jatuh itu mengeluarkan senyawa-senyawa yang menghambat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya sekeliling pohon tersebut ya, pohon pinus. Kemudian ada juga osmoproteksi. Osmoproteksi misalnya dengan menghasilkan senyawa-senyawa prolin, glisin, betain, dan lain-lain ya, tergantung kepada tumbuhannya. Kemudian yang lain itu fungsi metabolit sekunder untuk menarik serangga polinator supaya terjadi proses bisa penyerbukan atau ini penyebaran biji ya, penyebaran biji. Kemudian proteksi terhadap serangan atau gangguan herbivora seperti kita ketahui herbivora itu pasti makannya jenis-jenis tumbuhan tertentu ya. Nah, biasanya menghasilkan apa? Macam-macam sih tumbuhan itu bisa, misalkan secara morfologi ada trihom-trihomnya yang menyebabkan tidak bisa dicerna ya, atau misalkan serat-seratnya banyak sehingga tidak bisa dicerna dalam herbivore tersebut. Kemudian ada juga yang menghasilkan senyawa-senyawa yang pahit sehingga untuk serangga atau hewan tertentu itu tidak bisa dimakan. Nah, ada hasil penelitian menyebutkan bahwa pestisida alami pada tumbuhan itu bisa mencapai 10% dari berat kering, terutama tumbuhan liar. Karena dia ada toksin-toksinnya ini terutama tumbuhan liar. Jadi sebenarnya kalau pestisida itu bisa memang sudah dikembangkan dari tumbuhan ya. Tapi kalau dilihat dengan disebutkan 10% berat kering itu termasuk sangat berpotensi kalau kata saya sih. Kemudian kita ini. Nah, untuk memudahkan mempelajarinya, seperti biasa para ahli itu mengelompokkan. Ini ada kelompok-kelompokannya itu ada yang kelompok ada 3, ada yang 5 ya. Tapi kalau kata saya kita tidak usah menginikannya mengarguingnya, jadi sama saja sih sebenarnya ya. 3 kelompok utama didasarkan pada asal mula biosintesisnya. Yang pertama adalah terpenoid, kemudian alkaloid dan senyawa nitrogen terkait, dan ketiga adalah fenilpropanoid dan senyawa fenolat. Ini 3 kelompok utama dari metabolit sekunder. Nah, ini prosesnya secara simple ya. Kalau yang di tengah itu adalah
metabolit sekunder, kemudian yang di yang warna biru adalah metabolit primer, sorry terbalik, metabolit primer yang bagian tengah yang putih, kemudian yang biru adalah metabolit sekunder. Di sini diperlihatkan jalur-jalurnya ya. Jadi saya tidak akan terlalu membahas detail, tapi intinya itu misalnya kalau fenilpropanoid itu asalnya dari asam amino misalnya ya. Kemudian dari yang acetonogen terpen dan steroid itu lebih banyak dari fatty acid yang mungkin membentuk asetil-CoA dan seterusnya. Itu ini secara umum saja saya bahasnya. Nah, ini pathway apa saja sih yang di mana terjadinya pembentukan metabolit sekunder. Di sini ada mungkin saya kurang tahu apakah sudah dipelajari mengenai jalur-jalur ini atau belum, tapi kalau sudah ini anggap saja sebagai review ya, Pak. Tapi kalau belum mungkin sebagai tambahan informasi saja. Jadi misalkan alkaloid asalnya dari mana pathway-nya ini chemic pathway ya, chemic pathway. Kemudian kalau terpen itu malvalonic asam malvalonic, jalur asam mevalonik ya terpen. Ini jalur-jalurnya saja, apa siklus jalurnya apa ya, ini yang mungkin harus kalian tahu, ada chemic, ada mevalonik. Kalau tadi yang mengenai sumber utamanya tadi pada slide sebelumnya ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh beberapa metabolit sekunder yang sudah banyak dimanfaatkan oleh manusia ya pada awal-awalnya nih. Pada awal-awalnya. Misalnya manusia memanfaatkan alkaloid dari jenis apa nih? Nama metabolit sekundernya kodein. Yang sumbernya dari mana? Dari opium ya. Tapi awal-awalnya itu sebenarnya opium itu bukan untuk flies atau yang lain, tapi untuk ini mengurangi rasa sakit nih sebenarnya ya. Untuk mengurangi rasa sakit atau untuk menekan batuk ya. Kemudian quinine diambilnya dari quinine tree. Quinine tree itu apa ya? Lupa di bahasa Indonesianya. Lupa. Quinine. Sebenarnya untuk treat malaria. Kemudian lignin dan salisin. Kalau lignin itu udah untuk ini sebenarnya ya, kalau lignin banyak untuk karena merupakan bagian dari kayu yang keras, itu biasanya untuk misalnya untuk furniture, untuk lemari dan lain-lainnya. Kemudian kalau salisin ini sumber prekursor untuk aspirin ya. Aspirin pada awalnya jadi obat untuk sakit kepala itu awalnya itu dari ini willow tree ya, yaitu metabolit sekunder yang disebut salisin. Kemudian tetrahidrokannabinol dari marijuana sebenarnya untuk ini nih, awal-awalnya itu untuk menteri penyakit pada mata atau menekan rasa mual ya. Kemudian di terpenoid, kamphor atau mentol. Mentol mungkin kalian bisa rasakannya pada obat batuk yang ada mentolnya ya. Bisa diambilnya dari mint atau eucalyptus tree ya. Nah, ini kita mulai dengan terpenoid. Nah, ini mungkin saya nggak akan terlalu bahas banyak lah. Ini pokoknya intinya itu struktur bervariasi. Nah, mungkin yang penting berasal dari fungsi berulang dari cabang 5C dari unit struktur isopentanil. Nah, ini monomernya disebut unit isopren ya. Klasifikasinya berdasarkan jumlah unit 5C. Nanti kita lihat coba apa saja. Nah, ini 5C-nya yang ini 10, 5C5 dan seterusnya. Nah, mungkin ini nama apa metabolit sekundernya. Ada monoterpen, hemeterpen dan karotenoid dan seterusnya ya. Kemudian biosintesis juga saya tidak akan terlalu membahas biosintesis terpenoid dari hasil metabolit primer ya. Ini proses-prosesnya Anda mungkin lebih paham dari saya yang ini ya, proses-prosesnya. Nah, tapi saya contohnya mungkin sampai ke sini nih. Ini jenis-jenis metabolit sekunder yang dihasilkan atau jadi kelompok dari terpenoids. Ini contoh-contohnya ya.
kolesterol, dolichol, dan ini sequesterpen. Nih, biasanya ada hubungannya dengan nama tumbuhannya. Ada beberapa yang dikaitkan dengan jenis tumbuhannya, sequesterpen, quinon, diterpen. Misalnya diterpen itu dari Dipterocarpaceae banyak ya. Karotenoid. Nah, ini banyak pada ini. Ini siapa nih, tomat ya, banyak. Nah, kalau yang monoterpens C10. Nah, ini mungkin saya bahas yang ada hubungannya dengan tumbuhan dan kegunaannya untuk kita. Jadi ada jenis-jenis tertentu yang tumbuhan ya yang menghasilkan pyrethroid yang merupakan insect repellent untuk mencegah insek. Kemudian monoterpen itu pada konifer itu kelompok dari Gymnospermae terutama pinus ya. Konifer itu biasanya terutama pinus, yang biasanya kalau mungkin kalian pernah lihat di pinus itu kalau batangnya ditoreh itu mengeluarkan getah. Nah, itu getahnya resin pada tumbuhan. Kemudian pertanaman tumbuhan iyalah. Kemudian ini ada limonen ya, dari hasil lemon ya, dari lemon. Kemudian nimit, mentol, menghasilkan mentol. Ini contohnya adalah yang geraniol. Geraniol itu dari tumbuhannya geranium. Kalau limonen di lemon ini ya. Piperon biasanya ada hubungannya dengan tumbuhan piperon. Kemudian yang kan seperti tadi sebutkan ada kalau terpenoid ini kelipatan dari 5 C-nya ya. Tadi 10, sekarang yang C15. Nah, kalau tumbuhan ini apa nih namanya? Nah, ini kan sebenarnya ini paku-pakuan nih. Ini sama ini berbeda ya. Ini paku-pakuan ya. Kalau ini bukan, ini dikotil nih. Artemisia, ini namanya Artemisia. Kalau ini paku saya kurang, harus dilihat dulu nih paku-pakunya. Ini kelompok paku-pakuan, ini kelompok dari dikotil. Ada yang ini ya, ini mengenai struktur saja, ada yang mempunyai lebih dari 200 struktur cincin yang berbeda. Biasanya ya sequesterpen ya, terpenoid itu pahit rasanya itu ya, pahit. Kemudian kalau artemisinin, ini artemisinin saya kira banyak diteliti, tapi saya lupa ininya. Artemisin itu untuk ini bukan ya, malaria bukan ya, kayaknya iya deh, malaria nih. Banyak digunakan untuk pengobatan penyakit malaria. Kemudian diterpen C20. Jadi karakteristiknya toksik dan iritan bagi herbivore dan mungkin bagi kita juga. Mungkin kalau bagi kita tidak akan akibatnya tidak agak berbeda dengan untuk herbivora ya. Nah, ini menghasilkan resin. Nah, ini yang menarik di sini adalah ini Taxus ya, ini namanya Taxus, kelompok Gymnospermae sebenarnya. Dia menghasilkan diterpen yang merupakan obat anti kanker. Namanya Taxol kalau nggak salah ya. Dari tumbuhannya Taxus ini. Taxus nama daerah setempat disebutnya Pacific Yew ya. Jadi tapi kalau itu Taxus kalau nggak salah Taxus brevives ini yang dihasilkannya metabolit sekundernya Taxol. Ini strukturnya. Yang diambil apanya? Ternyata yang diambil adalah kulit batangnya. Kalau diambil kulit batangnya berarti apa nih? Bakal mati nggak tumbuhannya ya? Coba kalau kulit batangnya diambil mati nggak? Coba Sophia hadir nggak Sophia? Halo Sophia hadir? Hadir Bu. Oh, coba. Kalau ini misalkan diambil kulit batangnya mati nggak tumbuhannya? Kalau menurut saya kalau diambil dikit kayaknya nggak mati Bu. Diambil dikit. Tapi Kalau banyak keseluruhan mati. Mati kenapa ya? Udah belajar ini nggak ada di biologi apa namanya, nggak tahu lah. Apa coba kenapa mati diambil? Nggak ada perlindungan gitu. Nggak tahu sih menurut saya. Tapi sebenarnya gini, jalur makanan itu dia gimana kalau
bagian tepinya itu untuk ngangkut, bukan, ngangkut air atau ngangkut makanan? Di Coba. bagian dalamnya, Bu. Bagian dalamnya yang ngangkut apa? Yang ngangkut dari zat hara sama hasil fotosintesisnya gitu, Bu. Sejahtera sampai fotosintesis. Kalian belajar juga kan yang disebut silem floem kan ya? Iya, Bu. Coba saya tanya Haidar Ahmad Sabir hadir nggak? Haidar hadir? Hadir, Oh, coba. hadir Bu. Masih ingat apa silem dan floem sudah diajarkan kan? Pasti udah tahu. Apa lupa? Yang untuk mengangkut Kalau air, ya coba. kalau phloem untuk eh, eh, disebutnya ya dengan mengangkut hasil fotosintesis. Ya, betul. Kalau silem untuk mengangkut zat hara. Ya, Sarah. Kalau kamu pernah membuat ini enggak namanya teh cangkokan enggak? Pernah mencangkok nggak? Nggak pernah. Atau tahu nggak orang mencangkok itu yang di kulkasnya bagian mananya ya? Supaya tidak ada aluran apa? Aluran makanan ke daerah atas atau ke daerah bawah. Terhenti di sana. Bagian apanya yang diambil ya? Bukan diambil, di cut, dibatasi untuk daerah tertentu. Yang dibatasinya floemnya atau silemnya? Floemnya kan, jadi supaya tertumbuk pada daerah yang kita akan cangkok. Kalau kulitnya ini ada silem di mana, di bagian luar, bagian dalam nih biasanya. Masih ingat pelajaran SMA? Bagian dalam. Bagian dalam, betul. Jadi kalau diambil kulitnya mati enggak? Kan ini untuk ngambil taksolnya itu dari kulitnya. Tidak mati kalau semuanya mah ya pasti tidak mati. Tapi pasti akan mengganggu proses ini ya, aliran fotosintesis. Dan biasanya mungkin perlu kita ketahui bahwa yang disebut senyawa metabolit sekunder itu sedikit sekali sebenarnya. Kalau misalnya kita mau memerlukan 1 mikrogram aja mungkin diperlukan berapa kilogram dari kulitnya itu ya. Jadi sangat sedikit sekali. Nanti mungkin saya punya hitung-hitungannya berapa sih sebenarnya kandungan dari taksol itu dalam sekian kilogram dari kulit dari ini taksus ini, sedikit sekali sebenarnya. Oke, jadi diperlukan banyak sekali ini tumbuh-tumbuhan yang seperti ini kalau kita mau misalkan mau mengekstraksi senyawa-senyawa metabolit sekunder yang anti kanker misalkan ya. Ada gitu saya lupa nggak ini kan. Nah, kemudian triterpen dari C30 misalnya sterol, hormones. Nah, sterol ya, steroid dan saponin. Nah, toksik juga struktur steroid ya. Jadi basicnya struktur steroid. Nah, ini ada beberapa yang sangat banyak dari kelompok ini ya. Manfaatnya diketahui oleh manusia. Jadi di antaranya ada saya kayaknya saya udah menyebutkan azadirachta ya, udah. Jadi ini untuk insektisida NIM3, di kita nimba namanya. Sorry. Kemudian ada jenis fern itu adalah ini bukan lumut, paku-pakuan nih, paku-pakuan. Nah, yang mungkin yang penting ini adalah ini foxglove itu ya. Jadi aduh saya lupa jenisnya, tanda purpurea belakangnya. Digitalis purpurea yang ada hubungannya dengan ini untuk jantung ya. Jadi contoh dari triterpen adalah yang disebutnya senyawa secara umumnya itu disebut
cardenolides ya, a type of steroid. Kemudian ada senyawa yang lain yang disebut saponin. Saponin itu biasanya dimanfaatkan untuk untuk sebagai bahan untuk membuat sabun ya. Saponin karena dia daun-daunnya itu ketika digosok itu menghasilkan busa-busa. Ini digitoksinogen ini. Ini untuk jantung. Kemudian ini contoh yang masih yang tadi azadirachtin, ini senyawa kimianya seperti apa. Kemudian ini disrupt molting and development, jadi bisa digunakan untuk ini kan mungkin untuk anti insek tidak ya, karena dia bisa menghambat proses dari molting, jadi pergantian kulit pada serangga dan perkembangan pada insek terutama. Oke, ini tetraterpens. Contohnya beta karoten, tadi sudah lihat bisa pada wortel ada ya beta karoten, ada lutein juga. Kemudian ini adalah, nah tapi terlalu kecil, artemisin, kemudian pobol, taksol, ini senyawa-senyawanya, gitu. Jadi ingin menyamakan apa sih yang ring-ring yang sama, tapi ada yang bedanya di mana gitu. Oke, tadi yang terpenoid sudah kita bahas. Sekarang coba kita lihat yang alkaloid. Nah, alkaloid. Ini ada kelompok basa yang mengandung gugus nitrogen. Kemudian sebagian besar berasal dari asam amino dan beberapa dari purin dan pirimidin. Seperti kita ketahui asam amino itu ada 20 ya asam amino yang bisa 9 yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, tapi yang lainnya itu kita harus mengambil dari makanan ya, yang 11-nya. Tapi kalau kafein itu berasal dari purin atau pirimidin. Nah, ini sudah banyak diteliti ya, sebagian besar kelompok alkaloida merupakan menghasilkan obat, sudah dimanfaatkan untuk obat. Dan ini dari tumbuhan ya, kita semuanya dari tumbuhan. Nah, ini pentingnya pengetahuan mengenai familia itu, misalnya familia tertentu ada yang banyak mengandung alkaloid. Kita belum bahas sampai detail ya, tumbuhan dari familia apa saja yang paling banyak mengandung alkaloid, sehingga misalkan kalau untuk eksplorasi atau ini misalkan dari satu jenis kelompok familia tersebut sudah diketahui alkaloidnya jenis tertentu atau cukup banyak, biasanya yang dalam marga yang sama suka ada ini adalah diprediksi mempunyai kandungan yang sama juga, bukan sama tapi ada kandungan tersebut, tapi biasanya agak berbeda misalkan secara kuantitas. Oke, nah ininya saja strukturnya. Many heterocyclic rings. Kemudian yang ini yang penting itu senyawa aktif secara physiologically aktif ya. Biasanya makanya digunakan itu obat apa nih kalau physiologically aktif, jadi obat-obatan yang tertentu yang ada hubungannya dan proses fisiologi pada manusia nih biasanya gitu ya. Nah, klasifikasinya itu ya bisa berdasarkan jenisnya, famili atau jenisnya. Jenis ini disebutnya familia amarili. Tapi ada juga yang satu lagi berdasarkan originnya, berasal dari ininya dasar atau senyawa asalnya, plant of origin nanti kita lihat. Nah, misalkan amaryllis alkaloid disebutnya alkaloid dari apa nih? Senyawa-senyawa tertentu ini biasanya nama-namanya, misalnya ini dari beladin, turunannya ini likorin dan ada galantamin. Kemudian jadi the other three turunannya itu dari sini ya, dari beladin. Menghasilkan bisa likorin, galantamin. Kemudian ini contoh-contoh jenisnya yang
Amaryllis ini seperti inilah, kurang lebih kelompok Amaryllidaceae ya, Amaryllidaceae. Kemudian kalau ini adalah klasifikasi berdasarkan ini sumber tumbuhannya ya, sumber tumbuhannya dinamakannya juga quinin, berarti kina, baru ingat. Quinin itu kina. Kemudian opium ya, opium alkaloid. Ini opium, jadi diambilnya itu getahnya dari sini, dari bunganya diambil getahnya. Nah, itu getahnya yang harganya mahal. Ini contoh-contoh alkaloid, kemudian apa jenisnya, apa disebutnya ya. Ini prekursor, struktur, dan ini human uses ya. Jadi apa yang digunakan oleh manusia untuk apa sih sebenarnya? Nikotin, atropin, konin misalnya. Untuk ini semua ada hubungannya seperti saya bilang tadi, secara physiologically aktif. Jadi menghambat proses-proses fisiologi yang terjadi pada hewan itu termasuk manusia. Yang nikotin itu ya untuk stimulan, depresan, tranquilizer. Kemudian atropin, mencegah dari mungkin spasm itu jadi kayak gangguan tapi lebih ke spesifik gangguannya terhadap usus halus, kalau itu usus halus. Kemudian racun, kemudian digunakan juga untuk ini ketika memeriksa mata ya, supaya matanya terbuka lebar, salah satunya dengan menggunakan atropin. Kemudian kokain ini, nah kokain bekerjanya itu sampai ke saraf pusat ya. Jadi bisa digunakan untuk lokal anestesik. Kemudian yang ini yang konin untuk racun ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada yang jenis yang lain ya. Bisa dilihat di sini fungsi yang sudah banyak dieksplor. Halusinogen, untuk meracun tikus misalnya ya, untuk analgesik, mengurangi sakit ya, mengurangi atau treatment dari batuk. Ini kalian mungkin kalau lihat obat-obatan itu ada yang suka ada tulisan kodein ya. Kodein itu adalah sebenarnya merupakan ini pain relief ya. Tapi sekarang kan sudah menggunakan sintetik. Tapi sebenarnya tumbuhan itu asalnya dari tumbuhan ya pada awal-awalnya. Tapi ketika permintaan banyak tidak bisa memenuhi, jadi dikembangkan secara sintetik. Kemudian ini pemanfaatan tadi disebutkan mengandung bisa senyawa yang physiological aktif ya. Jadi sehingga bisa banyak digunakan sebagai pharmaceuticals. Kemudian narkoanalisis, anestesi, bisa narkoanalisis karena dari kelompok-kelompok tumbuhan yang menghasil alkaloid itu biasanya digunakan sebagai bukan narkotik ya, itu jadi untuk bisa mengurangi sakit ketika operasi atau ketika sakit yang tidak sembuh-sembuh ya, diantaranya jadi disebutnya narkoanalisis. Kemudian antibakteri, stimulan, kemudian nikotin dan kafein, narkotik tadi kan ada ini ya, kokain dan morfin dan seterusnya, racun juga ada. Nah, sebenarnya di alkohol itu bermacam-macam turunannya ya. Saya sekali mungkin tidak akan terlalu membahas yang jalur-jalurnya, silakan aja nanti dilihat ya. Ini apa nih, tembakau nih, Nicotiana tabacum. Nah, jadi ornitin menghasilkan nikotin. Nah, nikotin itu familianya adalah Solanaceae. Jadi sebenarnya sekelompok dengan apa yang Solanacea yang kita lihat gambarnya tadi. Ada tomat, kemudian ada apa lagi? Baru ada tomat. Oh itu ada tomat ya, mungkin tomat aja kayak yang jelas. Kemudian terung-terungan juga masuk ke dalam Solanaceae.
Nah, nikotin merupakan senyawa pembelah dari sejumlah alkaloid tembakau lainnya. Kayaknya ini jalurnya, biosintesisnya, silakan sekali lagi lihat ya. Nah, ada senyawa antara nih. Ketika biosintropan ada senyawa antaranya yang merupakan senyawa awal untuk pembentukan kokain dan hiosyamin. Banyak ya, ini jenis-jenisnya, tropin, tropionon, dan seterusnya ini banyak sekali. Tapi mungkin kita tidak semua terkenal karena mungkin yang dikembangkan itu ada yang sudah produk akhirnya atau senyawa antaranya ya. Oke, ini yang ini eritroxylon coca itu eritroxylon apa ya nama daerahnya? Biasanya menghasil coca ya, coca Java Jo. Kita juga ada coca ini sebenarnya. Jadi yang digunakan sebenarnya sebagai anestetik ya kalau pembiusan lokal biasanya. Kemudian Atropa belladonna ya, deadly nightshade. Kalau yang ini dihasilkan dari kelompok Solanaceae, kalau ini bukan dari nama familia sendiri, itu Erythroxylaceae, kalau yang Erythroxylaceae. Kemudian yang turunan lisin ini contohnya adalah ini Lycopodium, karena diambilnya dari paku-pakuan dari kelompok Lycopodium. Nah ini tumbuhannya di Indonesia ada ya banyak. Tapi harus ke tempat yang agak tinggi nih, dan karena biasanya tumbuhnya pada temperatur yang tidak panas dia kalau paku-pakuan dan itu biasanya harus kelembaban tinggi dan agak temperaturnya juga rendah ya. Lycopodium. Kemudian alkaloid turunan fenilalanin nih, ini banyak sekali. Ephedra, tumbuhannya seperti ini. Kemudian alkaloid dari ternyata mikroorganisme juga bisa menghasilkan alkaloid ya. Ada ini jenisnya namanya sitokalasin dan sitokalasin B dan B dan D yang fungsinya adalah ini untuk mencegah inhibitor untuk proses seluler yang melibatkan aktin. Kemudian taksin tadi ya disebutkan taksus, kemudian ada yang disebut lunaria, lunarin dan lunaridin. Kemudian ada nih lunaria. Kemudian ada klitrase, alkaloid dari tumbuhan diseta, tapi tidak disebutkan ya apa nih. Oke, next saja. Nah, kemudian ada alkaloid dari turunan tirosin nih banyak nih. Tirosin, melanin. Nah, melanin ingat apa nih kalau melanin? Kemudian indolquinon, dopakrom. Melanin ingat ini ya apa pigmen pada kulit ya, melanin. Nah, morfin. Jadi udah ditulis ini jadi 2 kali nih. Apa? Nah, ini colchicine. Nah, ini adalah dihasilkan oleh ini tumbuhan ini. Namanya ini nama tumbuhannya adalah Colchicum autumnale. Jadi menghasilkan colchicine ya. Senyawanya untuk apa sih sebenarnya? Banyak digunakan untuk mencegah ini sebenarnya sih. Inhibitor mitosis ya. Inhibitor mitosis. Jadi mencegah supaya tidak terjadi mitosis colchicine nih. Biasanya untuk kalau dulu sih kita menggunakannya untuk praktikum supaya kelihatan proses jadi untuk mencegah mitosis. Kemudian nah ini indol alkaloid yang ketiga adalah turunan triptofan. Ini banyak macamnya ya yang turunan ini triptofan. Ini ada berbagai familia nih, Apocynaceae. Mungkin kalian enggak ini mungkin roaming ya kalau sahabat Apocynaceae, Loganiaceae, dan Rubiaceae pasti roaming ya. Naon nih, tapi nggak apa-apa nanti kita belajar bertahap ya. Apocynaceae, Loganiaceae, dan Rubiaceae. Ini kita banyak nih Apocynaceae. Contohnya Kamboja Apocynaceae itu. Kamboja tahu, biasanya kalau Kamboja tahu ya. Kemudian ada Alamanda,
Alamanda pasti tahu kan ya jenisnya. Mungkin pernah lihat. Loganiaceae nggak begitu tahu, tapi ini contohnya adalah Strychnos toxifera. Kemudian Rubiaceae itu banyak kopi misalnya ya, kopi masuk Rubiaceae dan beberapa lagi. Anda harus mencari tahu apa saja sehingga paham ya sebenarnya itu. Kemudian, nah ini kalau yang sudah dimanfaatkan adalah ini banyak untuk karena menghasilkan racun. Nah, untuk suku Indian katanya Jamal pada ketika peperangan Jumpanah suku Indian di Amerika Selatan. Kemudian fungi atau jamur juga menghasilkan racun ya seperti ini, seperti turunan alkaloid di turunan triptopan ada ya. Oke, ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini pasti pada ngantuk nih. Oke, silakan kalau yang ingin bertanya. Tidak bertanya ditanya. Kasihan kalau tidak bertanya malah ditanya. Tidak ada pertanyaan, oke kita tanya aja kalau begitu. Ibu. Ya. Silakan. Mau tanya tapi ini karena penasaran, Ibu. Mangga penasaran apa? Silakan. Saya pernah baca kalau misalnya ada jamur yang dia bakal ngeluarin cahaya pas malam gitu, Bu. Nah, itu termasuk metabolik sekunder atau bukan ya, Bu? Nah, cahaya saya kurang tahu ya, itu jamurnya kamu nggak tahu ini jamur apa namanya, nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Saya belum tahu, tapi kita coba lihat jamur yang mengeluarkan cahaya. Iya, Bu. Bioluminescence. Saya cek dulu, takutnya asal bunyi nanti saya ngomongnya. Jamur ya, oke. Jangan. Penasaran aja. Bisa dari senyawa kimia, tapi saya apakah itu, kalau soalnya kalau di sini itu biasanya kalau metabolit sekunder itu yang tidak dihasilkan sebagai metabolit primer ya, jadi bukan protein, bukan apa, tapi dia tapi prekursornya sih bisa macam-macam ya itu ya. Tapi apakah dia fungsinya sebagai metabolit sekunder manusia, kan yang biasanya yang disebut metabolit sekunder itu senyawa untuk pertahanan ya, jadi dia bisa saja kelompok metabolit sekunder, bisa saja. Tapi saya cari tahu dulu lah seperti apa sih ya. Jamur apa namanya? Illuminescence. Bioluminescence, Bu. Bio ada bionya ya. Oh iya, karena dia tumbuhan jamur, organisme hidup bio. Oke, saya cari dulu lah. Silakan yang lainnya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan di tanaman itu kan terkadang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami atau insektisida alami kan, Bu? Ya, betul. Jadi itu efektifnya kita ekstrak atau bisa misalnya kita tanam di sekitar tanaman yang ingin kita lindungi dari hama gitu, Bu? Tergantung bagian apa yang ideanya senyawanya itu dari daun atau dari apa. Tapi biasanya orang itu mengekstraknya supaya dapatnya yang sangat diluted banget ya sebenarnya itu. Jadi misalkan cuma digunakan 1 gram bisa ini, tapi kalau tidak diekstrak misalkan bisa juga, tapi kadarnya jadi tidak setinggi ketika diekstrak. Tapi kalau misalkan dari daun diletakkan sekitarnya juga bisa saja sih, saya kira ada. Seperti yang untuk insektisida untuk yang nyamuk itu ya ada jenis-jenis tertentu ya. Ya bisa saja ada jenis-jenis tumbuhan yang menghasilkan anti nyamuk, saya lupa. Ya, ada beberapa jenis sih sebenarnya. Anti serangga ada, bisa saja sih. Tapi kalau kata saya mah lebih efektif kalau ekstrak. Karena ekstraknya kan berarti kita mengambil yang senyawa itu. Kalau yang freshnya di sekitar, hanya ditanam di sekitarnya bisa saja, tapi mungkin kurang efektif ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Yang lain ada? Wah, nanti saya banyak nanya nih ke kalian. Ibu saya mau nanya, Bu.
Supaya tidak ditanya langsung nanya. Ya kenapa? Oh Ibu, maaf Bu, kayak saya tadi kayak kelewat atau saya pengen mastiin aja. Tadi saya dengar kalau tanaman itu kalau dia mati, metabolit sekundernya itu lebih banyak terhasilkan gitu ya Bu? Bukan, sama itu di sel yang Oh di mati. sel yang mati. Sel mati, ya, sel-sel Itu yang kira-kira mati. kenapa ya Bu? Karena mungkin itu bentar ya, tertentu nggak saya tahu di mana sih benar. Ya ada itu. Lebih banyak pada sel mati pada tumbuhan tertentu mungkin. Bentar. Di sel-sel mati itu seperti apa? Sel-sel mati itu menurutmu sel mati apa coba? Udah paham loh yang sel mati itu? Bukan sampah loh, sel mati itu di tumbuhan juga ada. Yang sudah seperti ini apa masih silem itu terdiri dari sel-selnya apa coba ingat? Oh trakeit sama trakeal. Ya, trakea itu kan sebenarnya sel-selnya sudah ini ya, nggak ada intinya sel mati ya. Yang itu digambarkannya sel mati bukan sel mati yang kayak daun yang kering kemudian jatuh kemudian selnya bukan itu, mungkin yang masih ada di dalam tumbuhan sendiri gitu. Jadi sudah berbentuk seperti terakai itu kan seperti saluran ya. Mana sih saya itu mungkin, tapi apa tertentu nggak saya cek lagi. Buat kamu penting itu ya, saya kira. Coba cek lagi. Penasaran aja sih Bu. Penasaran ya tapi saya juga penasaran soalnya saya ya mati terus kayak kenapa terkonsentrasi gitu. Ya itu yang jawaban saya yang itu sebenarnya. Jadi sel mati itu bukan yang mungkin harus lebih dijelaskan ya. Sel, kita bicaranya mengenai sel bukan jaringan yang banyak itu. Bukan jadi misalkan kompos itu bukan itu. Mana? Aduh. Tadi apa ya, masih ingat nggak ininya apa mengenai kita perbincangannya mengenai apa ya? Masih ingat nggak? Kayaknya masih di atas deh. Di fungsi metabolit sekunder, Bu. Oh, fungsi metabolit sekunder. Oke, fungsi metabolit sekunder. Sifat konstitusi. Bukan berarti ke sini coba. Saya juga baca sih bentar. Ini metode. Oh, ini taruh dalam konsentrasi yang tinggi pada sel yang mati ya. Kalau yang saya tangkap itu mungkin seperti yang tadi itu yang kayak misalnya sel-sel bagian yang sudah tidak ada ininya, ada intinya, kemudian ada apa yang tengahnya itu apa sitoplasmnya ya. Jadi kalau yang saya tangkap seperti itu sih. Biasanya kan dia sudah merupakan tempat kayak kalau ini kan bukan penampungan intinya itu apa ya? Ya tempat yang tidak terjadi proses tapi dia bisa sebagai storage gitu. Tapi saya contohnya ini takutnya ini terlalu spesifik atau umum tapi harus penjelasan lebih lanjut ya. Saya cek lagi ya. Tadi jamur juga tuh hutang saya nih. Makasih Bu. Ya nggak apa-apa ya, sama-sama. Saya juga maaf belum bisa menjelaskan dengan ini contoh pada sel mati. Ada lagi nggak nih? Sebelum ditanya pasti ada yang nanya coba. Kalau nggak ada, ayo siap-siap. Saya nggak tahu nanyanya juga ini aja. Yang tertera di depan mata saya. Kalau Malvin hadir nggak Malvin? Halo Malvin. Hadir Bu. Hadir, oke. Bentar, Kak. Ya. Mau tanya Mas boleh Bu? Aduh, ya silakan. Tapi kamu bukan Malvin atau Malvin? Bukan Bu. Oh bukan ya, silakan. Ya, saya Kipet. Ya. Mau tanya, tadi kan Ibu bilang jumlah metabolit sekunder itu terbatas dan sekarang juga ada beberapa yang akhirnya disintesis. Bentar. Tadi saya bilang nih, tapi pernyataan saya takutnya mengindikan membuat jadi terbatas itu apa? Jadi maksudnya terbatas. Kalau secara umum ya, metabolit sekunder ada pada semua ini ya, ada semua pada hampir semua tumbuhan pasti ada karena sistem pertahanan ya. Tapi yang disebutkan yang terbatas itu misalnya karena sering dieksplor seperti taksol itu ya. Jadi sekarang itu taksol itu misalnya taksol itu misalnya disintesis secara di ekstraknya yang diekstrak. Diambilnya yang sintesis karena misalnya tumbuh-tumbuhannya taksusnya itu sudah terbatas.
kan taksis itu merupakan bukan herba dia kan ya pohonnya. Nah itu menanamnya sampai dia menjadi mempunyai kulit yang lengkap dan siap dipanen itu terbatas ya umurnya, terbatas umurnya itu artinya harus umur tertentu misalnya. Jadi bukan umur sebulan 2 bulan, baik kalau gimnosperma itu tahun. Jadi yang dimaksud terbatas itu mungkin bukan secara umum terbatas ya, bukan jenis-jenisnya terbatas, tapi untuk metabolisme sekunder tertentu ya gitu ya. Ya ini siapa namanya tadi teh lupa. Iya, Bu. Siapa? Gitu. Jadi bukan terbatas untuk ini any kind of metabolit sekunder, tapi untuk yang tertentu ya karena mungkin terlalu banyak dieksplor satu ya. Kemudian terdapatnya hanya di satu lokasi atau lokasi terbatas. Kemudian untuk siklus hidupnya itu perlu panjang. Kalau yang taksus itu gimnosperme itu emang kelompok kelompok pohon ya, habitusnya pohon. Jadi kalau pohon itu sampai dia siap untuk dipanen kulitnya diperlukan waktu yang lama gitu. Itu makanya sintesis diambilnya, atau misalnya kalau tidak sintesis dia mencari lagi, eksplor lagi yang menghasilkan senyawa-senyawa yang mirip dengan yang dihasilkan oleh taksis misalnya gitu. Begitu. Ya. Iya, Bu. Paham nggak? Jadi yang terbatas itu bukan general untuk metabolit sekunder, tapi metabolit sekunder tertentu ya. Iya. Oke, ya. Jadi contohnya mungkin saya pernah dengar ada obat kanker yang katanya bisa diperoleh dari metabolit sekunder, terus untuk memproduksi sekian mili itu butuh sekian banyak tanaman gitu, Bu. Jadi ya kurang memungkinkan untuk diproduksi secara massal. Nah, terus tadi Ibu sempat mention kalau bisa disintesis gitu, Bu. Nah, yang saya tangkap untuk disintesis dan massal gitu bisa pakai bakteri atau mikroalgae mungkin, tapi saya juga kurang paham ya, Bu. Nah, jadi sebenarnya untuk sintesis dalam skala massal atau industri gitu, apakah sudah memungkinkan sekarang kita melakukan itu untuk metabolit sekunder? Iya, justru sekarang banyaknya udah untuk pabrik-pabrik itu udah banyak yang sintesis loh. Tapi bukan canggih loh itu kimia itu ya, saya juga nggak paham ininya, tapi mungkin harus dicari. Saya juga penasaran. Tapi udah sekarang udah massal itu mah, udah produk pabrik-pabrik itu jarang yang ini yang yang dari tumbuhan itu udah jarang banget, udah sintesis sebenarnya. Gitu. Sekarang mah udah luar biasa itu yang ada apa namanya itu disebut obat-obat yang ada di desain gitu. Saya juga tapi belum kebayang sama saya sendiri. Kita harus cari tahu ini ya. Gitu. Kamu juga cari tahu ya. Ya, terima kasih, Bu. Yo, enggak. Wah, ini nggak mau pada ditanya nih, udah habis. Oke, ya jadi kita sedikit rekap aja dulu coba. Febrita bisa mereview sampai tidak usah sampai detail lah. Misalkan what is metabolit sekunder, kemudian fungsinya apa. Coba itu. Boleh Bu, sebentar ya, Bu. Ya, silakan. Nggak usah detail-detail banget lah. Ya. Dari awal metabolit sekunder, jadi metabolit sekunder itu sebenarnya senyawa yang diproduksi tumbuhan dalam beberapa kondisi. Salah satunya itu ada proteksi terhadap serangan mikroba dan proteksi terhadap serangan gangguan herbivore. Sebenarnya si metabolit sekunder ini itu berasal dari metabolisme tumbuhan yang akhirnya menghasilkan beberapa metabolit sekunder. Kemudian selain itu metabolit sekunder ini memiliki fungsi-fungsi yang tadi kan udah 2. Terus yang ketiga tuh ada proteksi terhadap gangguan lingkungan sebagai agen aleopati. Itu misalnya tadi tuh dicontohkan sebagai pinus kalau misalnya dia daunnya jatuh menghasilkan senyawa tertentu yang menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian ada sebagai menarik serangga polinator sehingga dia dapat membantu untuk penyerbukan biji. Lalu ada 3 komponen utama metabolit sekunder, yaitu terpenoid, alkaloid, dan senyawa nitrogen berkalit. Kemudian yang terakhir ada fenilpropanoid dan senyawa fenolat. Kemudian
di sini tuh ada beberapa metabolit sekunder dan manfaatnya bagi manusia. Dan contoh-contohnya yang misal alkaloid ada kodein, quinin, phenylketolignin, salisin, terus ada tetrahidrokannabinol, lalu terpenoid ada camphor dan mentol. Ini lanjutin sampai mana ya, Bu? Udah. Paling contoh kita kan udah sampai dua jenis dari ini ya. Kita udah bahas terpenoid dan alkaloid ya. Ya. Kamu yang masih ingat apa coba? Ini udah kan ya contoh alpenoid. Saya lanjut. Ya silakan. Misalnya terpenoid itu di sini kalau misalnya kita lihat tuh dia tuh punya cabang 5C dan dari unit struktur isopentenil. Kalau misalnya dilihat gambar itu ada yang gambar yang 5C 1 2 3 4. Oh itu. Ini. Bukan. Kamu detail Ya, ada C5 itu yang satu, jadi kita bilangnya hemiterpen. Terus yang selanjutnya ada 2, itu bilang monoterpen. Kemudian ada 3, triterpen. Kemudian di dimer lagi ada jadi karotinoid. Kemudian, nah ini tahap-tahap dari biosintesis terpenoid. Yang pertama tuh ada sintesis isopentenil di fosfat, kemudian diubah menjadi DMAPP, terdapat penambahan berulang isopentil di fosfat, kemudian dielaborasi molekul prenil di fosfat dan dimodifikasi secara enzimatis pada kerangka terpenoid. Ini contohnya terlihat monoterpen, terus masuk lagi IPP tambah isopentenil di fosfat, jadi sterol dan lain-lain, kemudian bertambah lagi sampai akhirnya ada jadi karotinoid. Terus ada misalnya kalau C-nya 10 itu namanya monoterpen, ini ada contohnya. Terus C15 sesquiterpen, C20 diterpen, dan yang C30 triterpen. Semakin gede, akhirnya ada yang C40 tetraterpen. Dan fungsinya masing-masing berbeda, bisa dibaca lah teman-teman. Iya, iya. Oke. Ini yang alkaloid. Alkaloid jangan kamu itu terlalu banyak. Coba yang ya, Bu. Yang cowok aja deh, mana cowok? Victor ada nggak? Victor Emmanuel, ayo, mulai alkaloid aja. Ada Bu. Ya, ada, coba Bu. Ininya dulu. Kekhasannya biasanya ini apa? Coba kekhasannya alkaloid. Silakan. Jadi alkaloid itu kan senyawa yang ada gugus nitrogennya. Kebanyakan alkaloid itu jadi kayak senyawa yang buat bahan-bahan obat, dipakai menjadi bahan-bahan buat industri farmasi. Terus kebanyakan pengelompokannya berdasarkan proteinnya. Ada ya. Iya. Yang sudah digunakan aja masih ingat kan? Ini sebut aja nih, yang nikotin, nikotin, atropin, sama konin. Kemudian ada lagi nih, masih banyak. Nih, yang terus ada petronin, lupinin, kodein, morfin, psikosibin, reserpin, sama strikinin. Ya, itu kebanyakan fungsinya buat industri obat, Bu. Iya. Kamu yang pernah mendengar apa dari yang contoh-contoh dari metabolit sekunder apa coba? Biasa. Yang saya pernah dengar tuh misalnya morfin. Oke, nggak apa-apa morfin ya. Selain morfin apalagi? Nikotin mungkin pernah ya dengar. Kodein. Kodein. Nggak pernah dengar, Bu. Pernah dengar kodein ya, di obat itu obat yang untuk mencegah pusing kepala ya. Oke, itu tumbuh-tumbuhannya contohnya ini ada beberapa ya. Ini mungkin karena saya belum menjelaskan dengan satu persatu, mungkin udah aja, jangan. Paling ini nggak tahu apa, ini nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi ada tadi mungkin ini aja, salah satunya adalah tembakau ya mungkin. Kemudian ini kita bentar. Udah mana? Coba contohnya kamu masih ingat nggak? Apalagi tadi nikotin pasti tembakau. Terus apa lagi coba?
Itu ada yang di gambar ada kokain, atropin. Oke. Atropin. Siapa lagi? Ini paku-pakuan nih. Mungkin belum pernah lihat ya. Coba yang kalian pernah lihat. Belum pernah lihat apa ya? Coba. Ada yang pernah lihat lagi apa coba? Kamu pernah lihat apa tumbuhan? Ini pernah lihat ya? Pernah lihat enggak? Ini apa nih? Kalau saya belum pernah lihat, Bu. Saya juga belum. Pernah lihat di gambar aja, belum pegang saya nih yang ini. Oke, ini mungkin belum ya. Ini juga belum banyak yang belum nih. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi intinya banyak ya dari kelompok-kelompok tumbuhan yang menghasil alkaloid. Oke, terima kasih. Ini siapa tadi teh? Victor ya, terima kasih Victor. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang tadi sudah alkaloid dan terpenoid, sekarang fenolat. Nih, silakan dilihat ya ininya lah kalimat-kalimat mengenai biokimianya. Struktur yang heterogen, cincin aromatis, flavonoid, kemudian jalurnya, jalur sikimat ya. Nah, ini jalur sintesisnya sikimik acid pathway. Silakan dilihat. Nah, ini saya ingin contoh-contohnya saja. Nah, ini contoh dari adalah fenol bersifat asam. Tadi kalau alkaloid bersifat basa ya, kalau ini bersifat asam karena ada gugus OH. Nah ini yang menarik, fenol ini mampu untuk membentuk kompleks selat dengan logam. Ikatan dengan logam. Kemudian, nah ini mudah teroksidasi karena ada O-nya ya, yang membentuk misalnya pada ini pada pertumbuhan, menghambat pertumbuhan misalnya, kan suka yang mau tidak jadi atau gagal tumbuh itu biasanya warna coklat ya. Warna coklat pada tumbuhan atau tumbuhan yang akan mati kan menjadi coklat. Nah ini ada dipengaruhi oleh fenol. Contoh-contoh dari fenol ini kumarin, asam sinamat dan lain-lain ya. Itu kemudian flavonoid. Dan flavonoid juga banyak sekali ya ininya. Strukturnya udah banyak diketahui, banyak sekali karena kita memang sudah banyak menggunakan atau memanfaatkan metabolit sekunder dari kelompok ini. Nah, misalnya antosianin pada tumbuhan ada sudah diketahui ada sampai 250 jenis loh antosianin. Bisa untuk menghasilkan pigmen merah atau biru ya. Kemudian ada alkons misalnya pada kuning dan lain-lain, ini warna-warna semua ya. Tapi selain warna-warna ya ada juga yang menghasilkan untuk repellent. Repellent itu misalnya pada untuk ini membuat untuk mencegah serangga. Kemudian ada jenis yang menghasilkan rasa pahit, tapi ada juga yang astringent. Astringent itu biasanya untuk produk-produk untuk misalnya salah satu untuk kecantikan itu ya. Kemudian ada yang menghasilkan seperti tanin dan banyak lagi nih. Tapi ada juga yang untuk mencegah supaya anti jamur ya, salah satunya menggunakan isoflavonoid. Ini manfaatnya untuk manusia banyak sekali nih dari kelompok metabolit sekunder flavonoid ini. Kemudian struktur, nah polase 15 flavon. Kemudian apa lagi nih? Nah sebenarnya beberapa kelompok itu, misalnya flavonoid itu tidak berwarna ya. Tetapi pada kelompok lainnya, misalnya antosianin mempunyai pigmen. Atau bukan mempunyai pigmen, merupakan pigmen pada tumbuhan. Antosianin itu merupakan pigmen pada tumbuhan. Nah ini flavonoid struktur. Nah ada flavonons dan seterusnya, antosianidins ya, dan isoflavon ini banyak jenis-jenisnya, strukturnya itu banyak sekali. Nah antosian ini antosian umumnya berwarna merah atau kuning tergantung pH-nya ya. Kemudian kalau misalnya biru, warna biru diperoleh dari hasil pembentukan dengan selat dengan logam. Logamnya apa misalnya?
ferrum atau aluminium. Nah, ini karena flavonoid itu sangat beragam, bisa berdasarkan pola hidroksilnya yang tadi bisa digunakan untuk melihat kekerabatan satu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Ya, jadi karena sangat beragam, dihasilkan mungkin tiap tumbuhan berbeda, jadi bisa digunakan untuk melihat kekerabatan tumbuhan tinggi. Ini contoh pembentukan lignin ya, lignin. Dan ini yang terakhir, slide terakhir. Jadi Paddockflower ini sedikit bahasannya, tapi intinya senyawa fenolat ini bahasanya tidak terlalu banyak, tapi ini lihat aja, ini kalau saya sih kalian harus lihat ini banyak ya. Kemudian nanti mungkin harus di sini kayaknya tumbuhannya kurang banyak yang dijelaskan. Kurang banyak dijelaskan di sini. Tapi semua bunga pasti ada pigmennya ya, jadi mungkin hampir semua tumbuhan mempunyai antosianin ya. Mungkin kadar-kadarnya yang berbeda atau jenis-jenisnya yang berbeda kalau saya sih. Ini tidak dicontohkan tumbuhannya apa, tapi hanya disebutkan ini manfaatnya, jenisnya sudah banyak sekali, kemudian peranannya, kemudian mana lagi? Ini contoh-contohnya nggak terlalu banyak sih, tapi tidak disebutkan contoh-contoh tumbuhan. Mungkin harus saya cari. Oke. Ini tidak terlalu banyak bahasan mengenai senyawa fenolat. Ada yang ingin bertanya tidak? Ini sedikit enggak? Fenolat tidak terlalu banyak. Kalau tidak ada, mari kita buat kuis-kuis kecilan lagi ya, mini kuis lagi ya, siap lagi seperti kemarin, siap? Halo, kita kuis-kuisan lagi. Oke, ayo, siap? Tidak ada pertanyaan? Kita kuis-kuisan seperti kemarin lagi ya. Semua sudah dengar enggak? Ini pertanyaannya akan saya bacakan saja. Ya, Ibu. Oke, ini yang bentar saya presensi dulu. Yang belum presensi, Marcel, saya tulis ya, nanti saya bantu. Marcel, siapa lagi? Ada lagi enggak? Marcel sama Agnes. Ya, kalau Marcel telat dia hari itu. Agnes juga telat ya, Agnes ya? Halo, Agnes. Kelupaan, Bu. Kalau Marcel kenapa? Marcel kenapa? Ayo. Marcel, halo Marcel, ada nggak Marcelnya? Tuh orangnya nggak ada. Halo Marcel. Gimana Marcelnya orang ono. Kalau Muhammad Ramdan kenapa? Oh, saya juga tadi kelupaan, Bu. Siapa ini? Kira sampai akhir perkuliahan dibuka. Oh enggak akan. No way, itu enak banget. Saya juga mau kayak gitu, tapi enggak, jangan gitu ya. Ini nanti kamu datangnya cuma 5 menit, rugi kan? Ya, Marcel ya. Mic saya bermasalah. Marcel, Agnes, Ramdan, kenapa kalau Ramdan kenapa? Ya, Bu. Ya, kenapa kamu enggak ini? Oh ya, tadi di awal ya ada kendala gitu. Ada ke belakang dulu, jadinya dikira masih agak lama gitu bukanya. Oke, ya pokoknya saya 20 menit aja ya. Marcel, siapa lagi? Agnes, Ramdan, cuma 3 orang ya. Oke, Agnes, Marcel, Agnes. Cuma 3 orang. Oke. Nah, ujiannya seperti kemarin, jadi dengarkan semua. Sudah saya tulis nih di sini, tapi nanti dibacakan saja ya. Jawabnya menggunakan chat lagi ya. NIM aja yang ditulis, NIM, kemudian langsung jawabannya. Pertanyaannya 1. Kalian yang anggap A saja nama A, jadi kalian udah NIM, kemudian nama familia, 1 nama familia yang kalian ingat ya.
Familia, kalian bisa search atau apalah silakan nama familia. Kemudian berikutnya contoh 2 spesies dari familia tersebut. 2 spesies dari familia. Kemudian yang terakhir ada, bukan yang terakhir, belum terakhir nih. 1 metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 2 tumbuhan tersebut apa saja diantaranya ya. Dan yang ketiga kegunaannya. Kegunaannya di metabolit sekunder. Dan yang berikutnya adalah kegunaannya. Saya ulangi lagi ya. Mungkin saya akan tulis di sini aja, di chat aja di sini. Kalau gitu ditulis NIM ya. NIM, kemudian nama familia 1 ya, hanya 1 saja. Kemudian 2 spesies dari familia tersebut. Kemudian metabolit sekunder yang dihasilkan. Metabolit sekunder yang dihasilkan bisa dihasilkan oleh salah satu spesies tersebut ya. 1 saja metabolit sekunder yang dihasilkan. Kemudian kegunaannya dari metabolit sekunder tersebut. Kegunaan dari metabolit sekunder tersebut. Ulangi lagi, jadi kalian tulis NIM kalian, kemudian berikutnya nama familia ya, nama familia tumbuhan yang kalian tahu apa. Kemudian 2 spesies dari familia yang kalian tulis. Yang ketiga, sebutkan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh salah satu dari tumbuhan tersebut. Kemudian kegunaan dari metabolit sekunder yang sudah disebutkan dan kegunaan, ulangi lagi. NIM familia 2 spesies, metabolit sekunder yang dihasilkan, dan kegunaan metabolit sekunder tersebut tertulis saja bagi manusia ya, bagi manusia. Silakan kalau ada yang belum paham, ini sudah saya share dengan di chat. Nah ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya, mendingan sekarang ditanyakan ya. Tidak ada yang bertanya? Kalian bisa lihat segala sumber informasi, tapi tidak sumber informasi dari teman ya. Boleh buku, website, dan lain-lain silakan. Kuliah saya juga silakan. Oke, Angelina sudah membuat. Silakan yang lain mengisi ya. Ini kalau, namanya ada. Kalau nama Latin kalian mestinya udah bisa ya ini ya nama Latinnya punten Angelica. Angelica tolong diperbaiki harus nama Latin ya, jangan nama bahasa Indonesianya ya. Kita sudah harus mulai dengan menggunakan bahasa Latin. Silakan Angelica memperbaiki lagi ya. Saya masih beri kesempatan untuk memperbaiki lagi. Silakan Maria, sudah selesai. Mangga yang sudah selesai bisa live. Angelica sekali lagi tolong diperbaiki. Jangan menggunakan nama daerah atau nama bahasa Indonesia. Oke. Imelda bisa pulang, bisa live. Silakan. Oke.